Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali. Doa saya, saudara dimanapun berada selalu disertai dan diberkati Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-51. Sekali lagi Injil Matius pasal 24, ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah tentang kebahagiaan hamba yang setia. Kebahagiaan hamba yang setia. Saudara yang kasih Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat di sana ada dua macam hamba. Ya, jadi ceritanya ada seorang tuan yang memanggil seorang hamba untuk menjadi istilahnya penjaga atau pemelihara dari hamba-hamba yang lainnya, yang memberikan makanan pada mereka sesuai dengan waktu-waktunya. Nah, di sini ada dua macam hamba tentunya. Ya, ada hamba yang setia, tetapi ada hamba yang jahat. Apa perbedaan hamba yang setia dan hamba yang jahat? Tadi jelas kita sudah membaca dalam kebenaran tadi. Hamba yang setia adalah hamba yang dapat dipercaya. Kata setia di sana kalau diartikan dalam sesuai dengan artinya, ya sesuai dengan bahasa aslinya itu dapat dipercaya. Jadi hamba yang setia adalah hamba yang dapat dipercaya. Artinya ada bos, tidak ada bos, dia bisa melakukan tugas dengan baik. Ya, tanpa harus disuruh, tanpa harus dijaga, tanpa harus dimarahin, dia bisa melakukan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ya, inilah seorang hamba yang dapat dipercaya. Berbeda dengan hamba yang jahat. Hamba yang jahat di depan bos dia baik. Dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya, bahkan bila perlu berlebih-lebihan. Tetapi ketika tidak ada bos, ya dia tidak akan bekerja dengan baik. Ya, itulah perbedaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ya, di depan bos kalau yang setia, dia baik. Tidak ada bos pun, dia baik. Tetapi hamba yang jahat di depan bos, dia sangat baik bahkan. Tetapi di belakang bos, dia jauh dari kata baik, ya artinya jahat. Ya. Perbedaan yang kedua, hamba yang setia adalah hamba yang melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya. Jadi tadi dikatakan bahwa tugasnya adalah memberikan hamba-hamba lain makanan sesuai dengan waktunya. Hamba yang setia dia akan melakukannya sesuai dengan waktunya. Dia memberikan makanan pagi, waktunya sarapan, dia akan berikan sarapan. Siang waktunya memberikan makan siang, dia berikan makan siang. Dan juga sore dan sebagainya. Karena Tuhannya adalah tentu Tuhan yang sangat baik. Sehingga semua hambanya dipelihara dengan baik kehidupan mereka. Nah, hamba yang dipercayakan untuk, yang diangkat tuannya untuk menjadi pengawas ini, tentu dia akan melakukan tugas dengan baik. Hamba yang setia dia akan melakukan tugasnya dengan benar. Tapi berbeda dengan hamba yang jahat. Ya, ketika tidak ada tuannya, dia mulai berulah. Dia pukuli,
hamba-hamba yang lain. Ya, dia bertindak sewenang-wenang. Seharusnya dia memberikan makanan, dia justru minta dilayani misalnya. Ya. Seharusnya dia memberikan mereka minuman dan apapun yang sesuai yang seharusnya dipercayakan oleh bosnya, dia tidak mau melakukannya. Bahkan dikatakan dia seringkali makan minum bersama-sama dengan teman-temannya yang suka-suka mabuk dan tidak menghiraukan tugas-tugasnya. Itu hamba yang jahat. Berbeda dengan hamba yang baik yang melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang seharusnya. Sedangkan yang ketiga, perbedaannya adalah hamba yang setia adalah hamba yang melakukan tugas kapan saja sesuai dengan waktunya. Entah ada bos, entah tidak, dia lakukan. Ya, sampai kapanpun. Karena dikatakan dalam cerita tadi bahwa bos itu tidak setiap hari ada di sana. Karena mungkin dia pergi ke tempat yang jauh atau sedang pergian keluar kota, tentu dalam jangka yang lama dia tidak ada di sana. Tetapi hamba yang setia dia akan tekun melakukannya. Dia akan selalu mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa yang terjadi ketika bosnya datang, ia kedapati sedang bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik. Berbeda dengan hamba yang jahat. Hamba yang jahat, karena dia berpikir, wah Tuhan saya nggak datang-datang, ya sudahlah saya santai-santai, saya senang-senang, dan dia mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan ketika tuannya datang dalam waktu yang tidak dia sangka, ia kedapatan sedang melakukan hal-hal yang tidak benar, memukuli anak buah bosnya, tidak memberi mereka makan yang seharusnya, sehingga di sana dilihat oleh tuannya bahwa perbuatan itu sangat jahat. Nah, apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Tentu kita tahu. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, hamba yang setia, dia diangkat menjadi pengawas dari segala milik Tuhan. Kalau tadi dia hanya mengawasi hamba-hamba yang lain, sekarang dia menjadi pengawas atas semua milik tuannya. Sedangkan hamba yang jahat, dia dibunuh oleh tuannya. Ya, karena hamba di sini adalah budak ya. Dari zaman dulu hamba atau doulos itu budak. Jadi tuannya berhak melakukan apa saja atas dia. Karena perilaku yang jahat, dia dibunuh. Dan disamakan dikatakan dengan orang munafik. Apa itu orang munafik? Orang yang di depan orang kelihatan baik, tetapi di belakang orang dia jahat. Ya. Di depan bosnya kelihatan dia sangat baik, tetapi di belakang bosnya dia sangat melawan dari bosnya. Itulah orang munafik. Hamba yang jahat adalah orang yang munafik, disamakan dengan orang yang munafik. Sehingga tuannya menghukum dia bahkan membunuh. Nah, setelah yang Tuhan Yesus, saya juga ada sebuah cerita yang mirip dengan hal ini. Ya. Ada dua orang datang dari kampung, dia bekerja di sebuah peternakan. Ya, kebetulan bos dari peternakan ini membutuhkan dua orang karyawan. Ya, kedua-duanya langsung diterima. Si A ditempatkan di kandang A dan si B ditempatkan di kandang B. Ya. Jadi kebetulan bos ini memiliki dua kandang ayam yang cukup besar dan masing-masing dipercayakan satu kandang. Ya. Dan sebelum berangkat tentu bosnya memberikan istilahnya pengarahan bagaimana caranya merawat ayam, bagaimana caranya memberi makan, bagaimana caranya atau kapan waktunya memberi makan, semua sudah diajarkan. Kedua-duanya sudah di briefing oleh bosnya sehingga mereka sudah bisa mengerjakan. Hari pertama, hari kedua masih ditemani oleh bosnya. Tapi setelah dirasa oleh bosnya mereka sudah bisa bekerja, akhirnya bosnya melepas. Ya, karena bosnya harus kembali ke kota untuk mengerjakan bisnis-bisnis yang lain. Nah, singkat cerita, hari berjalan demi hari. Ya, mereka tahu bahwa bos ini tentu akan jarang datang. Si A mulai berulah. Dia membawa teman-temannya datang ke peternakan itu. Dia mulai bersenang-senang di sana. Dan tidak jarang ia mengambil ayam bosnya, lalu memanggang dan dia berpesta dengan teman-temannya di peternakan itu. Dan tidak jarang ia lalai memberikan ayam-ayam itu makanan. Ya.
sehingga ayam-ayam di kandang itu menjadi kurus. Tapi berbeda dengan si B. Si B, meskipun dia tahu bos itu jarang datang, dia sangat bertanggung jawab. Waktunya memberi makan, dia beri makan. Waktunya memberikan minuman, dia berikan minuman. Waktunya diberi obat, dia beri obat. Sehingga ayam di kandang B itu sehat-sehat. Si A tentu marah dengan si B, karena dia seringkali tidak mau diajak untuk bergabung dalam kegiatan si A. Dan tidak jarang mereka memukuli si B dan menyuruh si B untuk mengerjakan pekerjaan di kandang A. Karena si B kasihan dengan ternak ayam bosnya, ia lakukan. Ya, seringkali dia mengerjakan sehingga ayam-ayam itu bisa mendapatkan makanan. Tetapi karena pekerjaannya di kandang B juga cukup berat, jarang dia bisa melakukan hal itu. Nah, kemudian setelah berapa hari waktunya panen, ya, kemudian bos ini datang. Ya, setelah mungkin 21 hari biasanya ayam pedaging itu bisa dipanen. Ya, bosnya datang ke peternakan itu untuk mengecek bagaimana keadaan ayam-ayamnya. Tetapi ia tidak bilang kepada anak buahnya itu kapan dia akan datang. Tiba-tiba saja dia datang dan memanggil kedua karyawannya ini. Tetapi ketika dia sampai di peternakan itu, dia melihat pemandangan yang tidak diharapkan di kandang A. Karena di situ dia lihat si A sedang memanggang ayam bersama dengan teman-temannya. Dia marah, kemudian dia memanggil si A, dan tentu kita tahu si A langsung dipecat, langsung diberhentikan dari pekerjaan itu. Dan tidak hanya di situ, setelah dia cek ke dalam, ayam-ayamnya sangat kurus dan dia hitung jumlahnya sangat berkurang. Ya, karena dia lihat di sana si A suka panggang ayam, dia pikir bahwa itu semua ayam-ayam yang hilang itu karena sering dipanggang oleh si A. Dan kita tahu kemudian si bos ini kemudian melaporkannya ke polisi dan ia dipenjarakan. Sedangkan si B, ketika bosnya datang ke sana, dia didapati sedang bekerja dengan baik dan dicek semua ayam sehat-sehat, gemuk-gemuk, bahkan hanya 1-2 saja yang mati mungkin karena kondisi yang tidak bagus. Tetapi sebagian besar ayam itu sehat dan bosnya memuji pekerjaannya itu. Lalu si B pun diberhentikan dari pekerjaan itu karena si bos ini kemudian merekrut pekerja yang baru, 2 orang karyawan baru untuk menangani kedua kandang ini. Tetapi si B yang diberhentikan dari kandang B, dia diangkat untuk menjadi pengawas dari kedua kandang ini. Bahkan kedepannya bos itu kemudian membuat kandang-kandang lain, si B lah yang mengatur semua karyawan-karyawan dari kandang-kandang yang baru itu. Luar biasa. Oleh si B, bosnya mengalami keuntungan yang luar biasa dan ia pun diangkat menjadi manajer dari perusahaan itu. Luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dalam Alkitab Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia pada perkara kecil, aku akan berikan padanya perkara yang besar. Si B setia pada tugasnya. Dia melakukan tugasnya dengan baik sehingga levelnya terus naik. Dari karyawan biasa, dia diangkat menjadi pengawas, bahkan kemudian jadi manajer sebuah perusahaan ayam yang besar. Saudara yang kasih Tuhan, kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan berikan kepada kita tugas-tugas, berikan kita pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Untuk memelihara jemaat Tuhan, untuk memberitakan Injil, semua kita mendapat tugas yang sama. Walaupun tentu dalam jabatan yang berbeda-beda. Ada sebagai gembala, ada sebagai pengurus gereja, ada mungkin juga sebagai khotbah minggu, dan sebagainya. Setiap jemaat tentu mendapat tugas sebenarnya daripada Tuhan, tergantung kita sadar atau tidak bahwa kita mendapat mandat daripada Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Apalagi dalam pemberitaan Injil, kita semua dipanggil untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita menjadi hamba yang setia, yang melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan itu dengan baik? Atau kita adalah hamba yang jahat,
yang sekedar saja melakukan pekerjaan itu tanpa mau bertanggung jawab. Sekurang Tuhan Yesus, pekerja yang setia adalah mereka yang melakukan pekerjaan dengan baik, yang bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan oleh Tuhan. Saya percaya kita semua adalah pekerja yang baik, bukan? Mari kita lakukan setiap tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika Tuhan datang, Dia mendapati kita setia, dan Dia berkata kepada kita, berbahagialah hai hamba-Ku yang baik dan setia, masuklah ke dalam bahagian Tuhan. Ada upah yang menanti setiap hamba yang setia. Biarlah kita semua menerima upah itu pada waktunya nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman ini. Mari kita menjadi hamba yang setia. Tuhan Yesus memberkati.